Dan pemirsa, Arlista Hadi akan menyampaikan dampak pagar laut yang semeraut hingga nilai kerugian ekonomi di Laut Tangerang, Banten. Silakan Arlista. Baik, terima kasih banyak Rizky. Pemirsa, ini semeraut pagar laut memberi efek domino. Selain berdampak pada kerusakan ekosistem laut, pagar laut sepanjang 36 km juga berimbas pada nilai kerugian ekonomi hingga lebih dari 100 miliar per tahun pemirsa. Dan pemirsa, ini termasuk 3.888 nelayan tradisional atau hampir 4.000 nelayan ini turut terdampak. Dan berikut informasi selengkapnya dalam infografis pemirsa. Seperti kita lihat pemirsa, berdasarkan data analisis ekonomi dan pakar kebijakan publik UPN Veteran, nilai kerugian yang ditimbulkan akibat pemasangan pagar laut ilegal ini diperkirakan menembus 116,91 miliar rupiah per tahunnya. Dan di mana dengan rincian kerugian diantaranya adalah 93,31 miliar per tahun ini dari penurunan pendapatan nelayan. Kemudian ada 18,60 miliar rupiah per tahunnya dari kerugian peningkatan biaya operasional serta 5 miliar per tahun akibat kerusakan ekosistem laut. Selanjutnya, pemirsa, pemasangan pagar laut sepanjang 36 km selain meningkatkan resiko keselamatan nelayan saat melaut, juga memicu konflik sosial antar warga yang saling curiga terkait pemasangan pagar laut, serta menghalangi akses publik ke wilayah pesisir. Tidak hanya itu pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa 3.888 nelayan tradisional termasuk para penangkar kerang terdampak pagar laut ilegal di Kabupaten Tangerang, Banten pemirsa. Pemirsa, fenomena pagar laut menjadi pengingat penting semua pihak bahwa laut bukan sekedar hanya sebatas sumber daya, namun juga warisan yang harus dijaga. Lalu kira-kira apa motif pembangunan pagar laut oleh pihak-pihak tertentu dan siapa yang bertanggung jawab terkait dampak kerugian yang ditimbulkan? Diharapkan pemerintah bisa tegas mengusut tuntas polemik pagar laut secara transparan agar bisa mengembalikan kepercayaan publik sekaligus melindungi ekosistem laut Indonesia di masa depan. Pagar laut memasuki babak baru pemirsa. Pasca pembongkaran pagar laut sejak 3 hari terakhir muncul adanya dugaan korupsi dalam perizinan pembuatan 263 sertifikat hak milik atau HGB pagar laut ilegal. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi pun mendatangi kantor KPK guna melaporkan dugaan kasus korupsi tersebut. Polemik persoalan pagar laut terus bergulir. Usai dilakukan pembongkaran, kini pemilik dan pihak yang bertanggung jawab atas perizinan pagar laut terus diusut. Bahkan kini muncul adanya dugaan korupsi dalam pembuatan 263 sertifikat hak milik atau hak guna bangunan pagar laut ilegal tersebut. Salah satunya laporan aduan dugaan korupsi sertifikat pagar laut yang dilayangkan Boyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Anti Korupsi ke KPK. Boyamin mengaku laporan tersebut didasari atas pernyataan Menteri ATR BPN Nusron terkait adanya dugaan cacat formil bahkan material dalam pembuatan sertifikat tersebut. Ini artinya ada dugaan pemalsuan letter C, letter D hingga warkah menyangkut dokumen sertifikat tersebut. Boyamin juga menyebut 2 mantan Menteri ATR BPN sebelum era Kabinet Merah Putih turut bertanggung jawab dalam perizinan surat keputusan sertifikat tersebut. Surat keputusan yang mendasari HGB dan HM itu adalah level menteri. Dan itu saya sebut juga dalam surat saya ada 2 menteri. Yang jelas bukan Pak bukan Pak Nusron Wahid. Artinya yang menteri awal itu menandatangani sekitar 90% dari 200 sekian tadi. Yang 10% menteri setelahnya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya telah menerima statement pemerintah yang akan secara tegas membatalkan sertifikat HGB pagar laut ilegal tersebut. Kemudian ada yang dilakukan yang isu-isu pada saat ini kan bukan terjadi pada saat pemerintahan Pak Prabowo seperti pagar laut, dan kami dari DPR juga sudah menerima statement dari pemerintah bahwa mereka akan tegas membatalkan sertifikat yang ada.
Sementara, pihak Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan segera menuntaskan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut ilegal. Lalu akankah pihak yang bertanggung jawab terhadap dampak kerugian akibat pembangunan pagar laut ilegal tersebut juga akan segera diusut tuntas? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca penggeledahan rumah mantan Ketua Umum P3 Jan Farid terkait kasus suap pergantian antar waktu yang melibatkan Harun Masiku, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah barang bukti untuk mengungkap dugaan keterlibatan pihak-pihak lain termasuk peran Jan Farid dalam kasus ini. Dapatkan dari penyidik ditemukan dan disita dokumen serta barang bukti elektronik. Masih didalami oleh penyidik. Penyidik memiliki informasi, petunjuk maupun berdasarkan keterangan saksi sehingga kegiatan penggeledahan tersebut dilaksanakan oleh penyidik tadi malam. Jadi masih didalami bagaimana peran beliau dan kita tunggu saja sama-sama update-nya. Kalau bagaimana saya tidak bisa membuka, tentunya nanti teman-teman harus menunggu pada saat semua alat bukti bisa disajikan di persidangan.